teman-teman semuanya, kembali lagi bersama dengan Fanny di sini dalam channel YouTube aku Make Your Books. Nah, teman-teman, di video kali ini aku akan membahas tentang rangkuman buku bacaanku selama bulan Maret 2022. Jadi, March 2022 wrap up. Nah, teman-teman, di bulan Maret kemarin aku berhasil menamatkan 5 buku. Jadi, di bulan Januari aku berhasil menamatkan 5 buku, Februari juga, dan Maret pun juga. Awalnya aku agak pesimis ya teman-teman, karena buku yang aku baca itu ada buku bantalnya, kayak buku Rindu Terelie. Tapi akhirnya aku berhasil juga untuk mencapai target buku bacaanku di bulan Maret, yaitu 5 buku. Nah, buat teman-teman semua yang penasaran buku apa aja yang akan aku bahas di video kali ini, tonton terus video ini sampai habis ya. Dan sebelumnya aku juga mohon dukungan dari teman-teman semuanya untuk subscribe channel ini, like dan juga komen video ini agar aku kedepannya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang menarik dan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak. Oke teman-teman semua, sekarang aku akan mulai bahas rangkuman buku bacaan aku selama bulan Maret 2022. Yang pertama, dari buku yang pertama aku baca sampai buku terakhir yang aku baca. Oke? Jadi yang pertama, buku yang aku baca adalah Tara, bukunya Leila S. Chudori, Laut Bercerita. Ayo, siapa di sini teman-teman yang belum tahu tentang buku ini? Aku yakin banget sebagian besar kalian udah pada tahu buku ini, buku ini, karena buku ini tuh rame banget dan banyak banget yang baca gitu. Kemarin tuh tahun kemarin aku tuh bener-bener ngeliat buku ini tuh berseliweran terus di timeline Instagram aku. Dan aku juga lihat review-reviewnya, ulasan-ulasannya tuh sangat positif ya. Dan setelah aku cek di Goodreads juga bintangnya tuh 4,63. Jadi tinggi banget teman-teman, dan akhirnya aku penasaran, aku juga mau baca. Terus ya udah deh, bulan Maret kemarin aku berhasil untuk tamatin buku ini. Jadi buku ini teman-teman terdiri dari 2 bagian. Bukunya kan berhalaman. Halamannya ada berapa nih? 379 halaman dan dibagi 2 bagian, yaitu bagiannya si Laut sama bagiannya si Asmara Jati. Asmara Jati itu adiknya Laut. Nah, ini bagiannya Laut segini tebelnya guys. Terus yang ini bagiannya Asmara Jati. Jadi masih dominan atau banyakan bagiannya Laut. Jadi buku ini teman-teman menceritakan tentang perjuangan masyarakat Indonesia pada saat itu di masa Orde Baru untuk dapat bersuara, berdemokrasi, dan dapat mengemukakan pendapat mereka. Termasuk dalamnya ada Laut dan kawan-kawannya yang tergabung dalam organisasi Winatra, di mana organisasi ini bertujuan untuk membangun Indonesia yang lebih baik lagi ke depannya. Dan tapi teman-teman di organisasi Winatra ini sendiri mereka melakukan banyak pergerakan, dan hal itu tuh bener-bener menegangkan, walaupun mereka harus kayak bakal berakhir ada sahabat-sahabat mereka yang hilang, anggota mereka yang hilang entah kemana, tapi mereka tetap berjuang demi Indonesia yang lebih baik lagi ke depannya. Dan buku Laut Bercerita ini juga bukan hanya menceritakan kisah perjuangan Laut dan kawan-kawannya, tapi juga menceritakan Laut sebagai tokoh sentral dari buku ini, dengan keluarganya, dengan sahabat-sahabatnya, dengan anggota Winatra, dan juga dengan kekasihnya Anjani. Pokoknya bagian itu yang bener-bener bikin buku ini tuh semakin bagus menurut aku. Dan buku ini pun menjadi salah satu buku pertama yang aku kasih rating 5. Karena beneran buat aku sih bagus banget ya. Nah, jadi ini yang tadi, ya aku udah ngalor ngidul banget ya teman-teman. Jadi aku bahas dulu yang bagian Laut itu. Di bagian Laut itu kita bakal lihat perjuangan para mahasiswa dan aktivis di masa Orde Baru untuk Indonesia yang lebih baik lagi. Bagaimana Indonesia bisa bersuara, mengemukakan pendapat. Dan untuk itu organisasi Winatra, di mana Laut dan teman-temannya ada di sana, mereka sangat berjuang nih teman-teman. Tapi perjuangan mereka ini akhirnya harus kandas karena satu persatu dari anggota dari Winatra ini akhirnya ditangkap oleh aparat. Dan penangkapannya ini tuh, maksudnya pergerakan Winatra itu cepet banget tercium oleh pemerintah, oleh aparat, karena ada seseorang yang berkhianat di dalamnya. Itu bener-bener kayak sedih banget gitu, nohok banget. Karena nggak kebayang gitu loh, ternyata orang yang paling baik, yang paling mereka percayai di situ justru sebagai mata-mata pemerintah gitu. Jadi orang ini tuh, sahabat mereka ini yang mengkhianati mereka semua gitu.
Dan kalian pasti nggak bakal nyangka siapa itu orangnya. Tapi, dan tau nggak, kita taunya itu, pembaca taunya itu kalau si A, kita bilangnya si A ya, karena aku nggak bakal spoiler di sini, si A itu ketahuan kalau dia mengkhianati itu ketika Laut dan teman-temannya lagi disekap. Gila, bayangin aja guys, mereka tuh disekapnya tuh disiksa banget gitu teman-teman. Jadi dikasih makan serba sedikit, terus juga dicambuk, terus disuruh tidur di atas balok es, terus mereka juga sengat listrik dan lain sebagainya. Pokoknya bener-bener parah banget dan tidak berkemanusiaan. Lalu di saat-saat terakhir itu, belum cukup dengan penyiksaan fisik yang harus mereka terima, Laut dan kawan-kawannya itu, mereka juga harus merasakan sakit hati yang luar biasa karena Laut melihat dengan mata kepalanya sendiri, sahabatnya itu lah yang menjadi pengkhianat. Waduh, bener-bener. Pokoknya yang aku suka nih ya dari buku ini, tar dulu, bentar. Aku bahas dulu yang bagian asmara. Jadi kelupaan. Di bagian asmara ini gak kalah serunya gitu teman-teman. Walaupun di bagian Laut kan menegangkan banget kan, bagaimana Winatra terbentuk, terus bagaimana Winatra itu melakukan gerakan-gerakan, dan juga bagaimana perjuangan Laut dan teman-teman itu yang benar-benar menegangkan. Tapi di bagiannya si asmara ini, itu bukan hanya menegangkan, tapi juga sakit, sedih banget teman-teman, sumpah deh. Jadi itu di bagian asmara ini, kita sebagai pembaca akan melihat dari kacamata orang-orang yang kehilangan keluarga, saudara, kehilangan sahabat, kehilangan kekasih. Dan bahkan mereka nggak tahu orang-orang yang hilang itu ada di mana, mereka masih hidup atau enggak, mereka nggak tahu. Pokoknya tuh bener-bener parah deh. Bahkan aku tuh baca buku ini tuh, banyak banget bagian-bagian yang bikin aku tuh sedih banget, bahkan sampai nangis. Karena emang sesedih itu buku ini. Dan bagian yang paling aku suka dari buku ini ada dua. Yang pertama adalah perjuangan Laut dan teman-temannya untuk Indonesia yang lebih baik lagi. Dan yang kedua adalah bagaimana penulis bisa menciptakan suasana yang cekam, muram, menegangkan, dan juga membangun emosi di setiap narasinya. Pokoknya mantep deh. Ini benar-benar buku yang layak untuk aku kasih bintang 5. Satu-satunya, bukan satu-satunya sih, maksudnya buku pertama yang aku kasih bintang 5 di tahun 2022. Oke, sekarang kita akan lanjut ke buku yang kedua. Oke teman-teman, buku kedua yang aku baca di bulan Maret 2022 adalah Tara, bukunya Terelie Rindu. Jadi zaman-zaman 2019-an, pas aku lagi fans banget sama karya-karyanya Bang Tere, banyak teman-teman di bookstagram aku yang rekomendasi buku Rindu ini. Dan akhirnya aku tertarik setelah diracunin berkali-kali. Dan akhirnya aku beli dan baru selesai aku baca di bulan Maret kemarin. Dan ternyata bener kata teman-teman aku kalau buku itu beneran bagus dan sebagus itu. Jadi buku ini tuh berlatar di Indonesia tahun 1938. Jadi masih dalam masa penjajahan bangsa Belanda. Tentang perjalanan umat muslim yang ingin pergi ke Tanah Suci. Aku suka banget gimana Bang Tere itu mendeskripsikan latar waktu dan tempat di masa itu. Dan bahkan juga ada kayak perbandingan tempat di Jakarta di tahun 1938 dengan tahun sekarang nih teman-teman. Zaman buku ini tulis. Jadi tuh karena itu aku jadi kayak, oh ternyata Indonesia dulu tuh kayak gini ya suasananya gitu. Jadi bagus sih menurut aku. Dan lanjut lagi, jadi buku ini kan mengisahkan tentang perjalanan umat muslim ke Tanah Suci nih. Menaiki kapal Blitar Holland. Jadi itu sebagian besar latar tempatnya adalah di kapal Blitar Holland. Walaupun para tokohnya tuh bakal kayak berhenti di beberapa pelabuhan. Kayak mereka sempat jalan-jalan dulu kayak ke Batavia dan sebagainya, ke Surabaya juga. Tapi lebih banyak itu tempatnya adalah di atas kapal Blitar Holland. Nah, banyak banget tokoh di buku ini yang dibahas, tapi yang lebih difokuskan ada 5 tokoh itu. Yang pertama adalah Guruta, dia ulama besar dari Tanah Bukis. Lalu ada Dai Andipati, dia pedagang besar. Juga ada Ambo Uleng, dia tuh pelaut yang ingin kabur dari Hindia Belanda. Terus ada juga Bonda Upe,
Dia itu guru mengaji anak-anak di Blitar Holland. Lalu yang terakhir adalah Mbah Kakung. Si Mbah Kakung ini merupakan sesepuh di kapal Blitar Holland karena dia yang paling tua saat itu di kapalnya. Di kapal Blitar Holland itu. Nah, selain 5 tokoh ini kita juga akan dibahas si Elsa dan Anna. Namanya Elsa dan Anna. Kayak let it go. Oke gitu teman-teman, pas aku baca buku ini tuh, pas mulai bahas tentang Elsa dan Anna tuh kayak langsung terdengar terngiang-ngiang lagu Let It Go, Let It Go. Udah kemana-mana nih bahasnya. Gitu teman-teman, jadi juga ngebahas sih Elsa dan Anna. Justru mereka tuh yang bikin lucu. Elsa dan Anna itu anaknya Dai Andipati. Nah, kenapa si penulis tuh fokus ke 5 tokoh yang tadi aku sebutin itu? Karena kelima tokoh ini memiliki pertanyaan-pertanyaan penting dalam hidup mereka yang mereka butuh banget jawabannya gitu. Kayak tentang kehidupan, cinta sejati, kebahagiaan sejati, terus tentang kemerdekaan. Dan layak gak sih diri mereka itu untuk pergi ke tanah suci sedangkan diri mereka penuh dosa gitu. Mereka tuh merasa kotor. Dan akhirnya secara perlahan namun pasti semua pertanyaan mereka itu terjawab kelima-limanya. Dan itu menjadi pembelajaran untuk para tokoh dan juga kita para pembaca. Jadi benar-benar bagus banget. Pelajarannya tuh mantep dan banyak banget kutipan-kutipan yang aku simpen. Aku nggak pakai anotasi buku. Enggak. Tapi udah aku catat di catatan aku dan benar bagus banget. Dan sebagian kutipan-kutipan itu akan aku share ke teman-teman semua di Instagram aku. Pas video ini diupload, aku belum ngupload review lengkap dari buku ini ya di Instagram aku. Jadi mungkin akan aku posting di bulan April ini. Di akhir bulan mungkin. Kalian bisa nanti cek aja. Karena akan aku post. Karena ini bukunya beneran bagus banget. Terus buku ini tuh baru kali ini aku punya 7 tokoh favorit. Selama ini kan paling 3, paling banyak tuh 4 gitu. Ini tuh 7. Dan cuma 1 tokoh yang aku benci banget. Itu si Sergeant Lucas. Kalian pasti kalau baca buku ini juga sebel banget sama si Sergeant Lucas itu. Dan pokoknya buku ini juga aku rekomendasiin buat teman-teman baca. Walaupun buku ini tuh kayak Islamic Book Award 2015. Tapi buku ini bisa banget dibaca oleh semua agama lainnya gitu. Karena emang bagus banget kok. Dan buku ini aku kasih bintang 4. Oke teman-teman, sekarang aku akan bahas buku ketiga yang aku baca di bulan Maret 2022, yaitu bukunya Tara, buku penulis favorit aku, Mitch Albom, Sang Penjaga Waktu, atau dalam judul bahasa Inggrisnya The Timekeeper. Jadi kemarin-kemarin kan aku kan tiap bulannya tuh selalu ada baca bukunya Mitch Albom kan yang ada di TBR aku. Dan niatnya bulan Maret kemarin aku tuh gak mau baca buku Mitch Albom dulu, karena aku masih punya 2 bukunya lagi yang belum aku baca. Tapi banyak banget teman-teman tuh yang pas aku post review dari buku Mitch Albom yang Meniti Biang Lala dan aku ngomongin buku itu terus di Instagram aku, beberapa temen itu banyak yang rekomendasiin tentang buku The Timekeeper ini. Dan mereka bahkan bilang kayak, Kak, buku The Timekeeper itu mirip-mirip loh sama Tuesday with Morrie, bagusnya maksudnya, sama-sama bagusnya gitu. Ya aku jadi penasaran gitu loh. Karena aku suka banget sama Tuesday with Morrie atau Selasa Bersama Morrie. Ya udah akhirnya karena aku penasaran dan aku ada bukunya, jadi ya udah bulan kemarin aku tamatin buku ini dan bener banget ternyata buku ini sama-sama bagus, tapi menurut aku pribadi masih lebih bagusan Tuesday with Morrie sih ya. Nah oke, kita lanjut sekarang bahas buku ini. Jadi buku ini tuh menceritakan tentang tiga tokoh utama. Yang pertama itu dia ingin menciptakan waktu. Yang kedua, dia ingin lebih sedikit waktu. Dan yang terakhir, dia ingin lebih banyak waktu. Mereka adalah Dor. Nama tokohnya Dor, guys. Dor. Jadi, nama tokoh yang pertama tuh Dor. Dia seseorang yang ingin menciptakan waktu. Terus ada Sarah. Dia seseorang yang ingin lebih sedikit waktu. Dan Victor. Seseorang yang ingin lebih banyak waktu. Jadi ini bukunya tuh alurnya maju mundur. Jadi ke masa sekarang. Masa di mana Sarah dan Victor hidup. Dan mundur ke belakang ke ribuan tahun yang lalu di masa Dor hidup. Jadi Dor itu hidup di zaman didirikannya Menara Babel gitu. Jadi beribu-ribu tahun yang lalu. Jadi kisahnya itu dimulai ketika si Dor ini tuh dia ingin menciptakan waktu nih. Jadi si Dor itu kan
udah temenan lama sama Ali dan Nim. Nah, akhirnya pas sudah mereka udah besar, Dor menikah sama Ali dan Nim menjadi raja yang pada waktu itu ingin membangun Menara Babel gitu. Nah, si Dor ini dari kecil dia tuh udah mulai menghitung dan menghitung. Bahkan dialah yang akhirnya menciptakan waktu gitu teman-teman. Menciptakan jam pertama di dunia. Jadi sebelum ada orang ngerti tentang menghitung waktu, tentang obelisk-obelisk Mesir, Dor lah orang pertama menciptakan jam atau waktu tersebut. Nah, karena tar dulu. Nah, terus nih ya teman-teman, pas si Dor udah nikah sama si Ali ini sakit. Ali itu istrinya. Dia tuh sakit. Dan akhirnya Dor ini meninggalkan istrinya, dia pergi ke Menara Babel. Saat itu Menara Babel udah benar-benar tinggi banget, udah mau nyampe langit dibangunnya. Nah, si Dor ini tuh ingin ke Menara Babel, ingin memanjat menara tersebut untuk bisa datang ke tempatnya dewa. Dan dia ingin minta pertolongan dewa untuk pertama kalinya agar istrinya si Ali ini bisa sembuh. Tapi bukannya si Dor ini sampai ke tempat dewa atau dia kembali lagi ke istrinya yang sedang sakit, Dor akhirnya tiba di sebuah goa, teman-teman. Jadi di sebuah goa itu dia bertemu juga dengan laki-laki tua. Nah, jadi tuh si Dor ini dihukum sama laki-laki tua ini. Dihukum sama alam semesta karena dia ingin menciptakan waktu. Nah, akhirnya beribu-ribu tahun si Dor ini hidup di goa sendirian, tanpa teman. Lalu dia juga tidak menua, walaupun rambutnya semakin panjang, tapi dia tidak menua, teman-teman. Dan di goa itu juga ada sebuah kolam. Kolamnya itu terbentuk dari air matanya Dor, karena dia sedih banget. Karena dia nggak bisa kembali ke istrinya lagi. Dan dari dalam kolam itu, Dor akhirnya mulai mendengarkan suara-suara orang di seluruh penjuru dunia yang berhubungan dengan waktu. Entah mereka minta lebih banyak waktu, minta lebih sedikit waktu, dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan waktu. Yang tadinya Dor itu kayak terganggu, hingga akhirnya dia terbiasa dengan hal itu. Dan akhirnya di masa sekarang nih, itu ada Sarah dan juga Victor. Sarah dan Victor ini sebenarnya mereka hidup di dunia mereka masing-masing. Jadi si Sarah ini masih anak SMA, yang masih bucin-bucinnya dengan cinta. Dan si Victor ini adalah pengusaha besar, pengusaha sukses, dan termasuk orang terkaya di dunia. Dia tuh udah tua, udah umur 80-an, dan juga sudah penuh dengan penyakit-penyakit di tubuhnya. Tapi dia masih punya impian-impian, dia masih ingin menjalankan bisnisnya. Oleh karena itu dia menjadi orang yang ingin memiliki waktu lebih. Sedangkan si Sarah ini, dia malah depresi teman-teman. Jadi dia ingin lebih sedikit waktu, karena dia mau mengakhiri hidupnya saat itu. Nah, si Dor ini, dia tuh punya misi dari si laki-laki tua tadi, yang ribuan tahun lalu pernah muncul di hadapannya Dor. Yaitu untuk mempertemukan si Victor dan juga Sarah. Dan juga dirinya sendiri, yaitu Dor. Jadi mereka bertiga ini harus bertemu dalam satu waktu. Dan akhirnya mereka menjelajah waktu gitu loh teman-teman. Kayak mereka menjelajah masa lalunya Victor, menjelajah masa lalunya si Sarah, dan juga menjelajah masa lalunya Dor ribuan tahun yang lalu. Dari sinilah mereka semua para tokohnya itu belajar, dan juga kita para pembaca untuk menghargai waktu, untuk juga bersyukur atas semua hal yang Tuhan beri dalam hidup kita, dan juga agar kita tuh lebih perhatian dan mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena yang urusan waktu hanya Tuhan yang tahu, kita sebagai manusia nggak tahu apa-apa. Pokoknya buku ini bagus banget buat teman-teman baca, dan aku kasih bintang 4,5. Nah teman-teman, buku selanjutnya yang aku baca, yaitu buku keempat yang aku baca di bulan Maret 2022 adalah Tara, bukunya Arisal Faita berjudul Red String of Fate. Ini buku pertama dari penulis yang aku baca, dan genre dari buku ini adalah romance dan fantasi. Jadi gabungan romance dan fantasi. Karena itulah aku jadi tertarik buat baca buku ini, dan juga plotnya itu tuh menarik banget teman-teman. Ya langsung aja aku bahas ya. Jadi buku ini tuh mengisahkan tentang kedua tokoh utama, Kais dan juga Layla. Mereka berdua itu mengalami sakit hati gitu. Jadi mereka datang ke sebuah kolam di sebuah taman gitu di Jakarta. Yang konon katanya kalau kita melemparkan koin ke kolam itu dan berhasil masuk ke kayak ada mangkok gitu loh di dalamnya, permintaan atau permohonan kita tuh bakal terwujud. Nah, di saat bersamaan, si Kai sama Layla itu bertemu di kolam itu. Dan mereka melemparkan koin, plung,
masuk dua-duanya, secara aja tuh masuk keduanya. Ya ampun, ada petasan. Maklum guys, tetangga-tetangga aku lagi sibuk main petasan. Nggak apa-apa, kita lanjut aja ya. Nah, jadi tuh si Kai sama si Layla berhasil kan masukin koinnya ke dalam mangkok yang ada di dalam kolam itu. Dan permohonan mereka terwujud. Permohonan mereka tuh sebenarnya sama aja, yaitu untuk bisa melihat siapa sih jodoh mereka. Karena mereka tuh nggak mau sakit hati lagi gitu loh. Nah, akhirnya si Kais itu mendapat kemampuan untuk melihat nama jodoh di telapak tangan orang-orang, termasuk telapak tangan diri dia sendiri. Dan kalau si Layla ini memiliki kemampuan untuk melihat jodoh orang melalui benang merah di tangan mereka. Jadi kan katanya di sini nih berdasarkan legenda Jepang, setiap manusia itu, wanita dan laki-laki itu ada terhubung dengan jodohnya dengan benang merah gitu yang terikat di jari kelingking mereka. Kayak gitu teman-teman. Nah, si akhirnya tuh setelah berapa tahun kemudian, si Kais bertemu lagi sama Layla. Nah, si Kais itu tuh, dia tuh punya permintaan. Permintaan dia sebenarnya ada dua pas yang naruh koin itu di kolam. Pertama yang tadi kan, yang dia mau tahu, mau lihat siapa sih jodohnya dia gitu di tangannya dia. Lalu yang kedua adalah, kalau bisa saat itu juga dia bertemu dengan pasangan hidupnya di masa depan. Bertemu dengan jodohnya. Dan pas di depan itu ada Layla. Itu kayak bener-bener takdir banget gitu loh. Nah, si Kais ini tuh mendatangi Layla dengan dalih kalau dia adalah penggemarnya Layla. Karena waktu itu si Layla ini menjadi komikus Indonesia yang terkenal yang lagi naik daun. Dan karya dia tuh bener-bener diakui bahkan sampai ke negara-negara lain gitu teman-teman. Jadi si Kais ini dia berdalih sebagai fansnya. Padahal dia udah tahu kalau si Layla itu jodohnya dia. Karena dia bisa lihat jodoh kan di telapak tangan orang-orang. Bahkan di telapak tangan dia sendiri itu ada nama Layla. Nah, cuman si Layla itu gak percaya sama si Kais. Kenapa teman-teman? Karena si Kais itu tuh benang merah di kelingking dia itu tuh gak nyambung ke siapapun. Terputus kayak punya Layla. Jadi Layla beranggapan bahwa Kais sama kayak dia. Sama-sama gak percaya akan cinta. Cuman perjuangan Kais buat dapetin hati Layla dan bikin Layla tuh membuka hatinya tuh bener-bener mantep banget. Dan selain itu bukan kisah manis mereka berdua aja, kedua tokoh utama ini. Kita juga melihat apa sih yang terjadi di masa lalunya Layla dan Kais. Sehingga mereka tuh sampai segitu sakit hatinya dan gak percaya lagi sama cinta. Pokoknya buku ini bagus dan buku ini udah aku post review di Instagram aku buat teman-teman yang penasaran untuk review lengkapnya dan kutipan-kutipan yang aku suka dari buku ini, langsung cek aja di Instagram aku ya. Dan buku ini aku kasih bintang 4. Oke teman-teman, buku terakhir aku baca di bulan Maret yaitu buku kelima adalah bukunya Esa Sremova, Suatu Ketika Saat Kita Bertemu. Nah, jadi ini buku ini tuh mengangkat bukunya ini tuh aduh, mau ngomong apa sih? Bukunya itu genrenya romance yang mengangkat tema pernikahan. Tokoh utamanya adalah Nina dan Max. Yang buat aku tertarik awalnya sama buku ini adalah karena dari judulnya tuh kayak suatu saat ketika kita bertemu. Wis, gila. Kayak gimana nih pertemuannya gitu kan. Dan booknya tuh menarik. Dan juga latar tempatnya. Di salah satu latar tempat itu adalah di Wina. Tempat yang pengen banget aku kunjungin. Ya karena itulah akhirnya aku memutuskan untuk coba baca buku ini. Dan setelah aku baca ternyata ceritanya benar-benar bagus. Aku suka banget. Dan jadi tuh langsung aja ya. Jadi ceritanya ini nih menceritakan tentang Nina dan Max. Dimana pada saat sekarang, di masa sekarang itu, si Nina dan Max ini hubungan pernikahannya itu udah mulai hancur guys. Udah di ujung kehancuran gitu. Jadi bukannya mereka berdua berusaha untuk memperbaikinya, mereka berdua tuh malah bungkam dan saling menjauhkan satu sama lain, saling sibuk sendiri. Sampai akhirnya mereka memutuskan untuk coba pisah dulu selama 3 bulan. Untuk mereka memikirkan masing-masing mau dibawa kemana sih pernikahan mereka, kayak gitu teman-teman. Nah, alurnya ini tuh maju mundur. Masa sekarang ketika si Nina dan Max itu udah mulai hancur dan mulai renggang hubungan pernikahannya dan kembali ke masa lalu 10 tahun yang lalu ketika Max dan Nina bertemu. Mungkin di situ ya akhirnya muncul judul ini, Suatu Ketika Saat Kita Bertemu. Ini tuh yang bikin aku seneng banget sama judulnya karena ceritanya tuh manis banget gitu.
awal mula Max sama Nina bertemu di atas sebuah kapal gitu. Terus bagaimana mereka akhirnya tanpa sengaja, nggak sengaja gitu ketemu lagi. Akhirnya mereka mulai jalan, mereka mulai jadi temen deket gitu. Dan bahkan gimana perjuangannya Max untuk mendapatkan hati Nina. Karena si Max itu tuh udah jatuh cinta sama Nina dari awal. Sedangkan kalau Nina itu, dia tuh belum bisa buka hati. Karena dia masih cinta banget sama sahabat masa kecilnya. Dan yang sedihnya adalah si sahabatnya Nina ini menikah dengan kakaknya Nina sendiri. Jadi Nina, kakaknya, si Tamara sama si cowok ini nih, suaminya Tamara itu Adriansyah. Aku lupa namanya. Adrian kalau nggak salah. Mereka berdua tuh udah temenan lama dari kecil. Yo, ada yang main petasan. Apa ya guys ya main petasan? Daripada ntar aku makin lama lagi bikin videonya. Nah, jadi nih mereka bertiga tuh udah temenan dari kecil. Dan sejak saat itulah, sejak mulai remaja, mulai ngerti soal cinta-cintaan, si Nina tuh udah suka sama si Adrian ini. Dan perasaan Nina itu ternyata bertepuk sebelah tangan, guys. Cuma kalau menurut aku sih, nggak masalah ya Nina bertepuk sebelah tangan sama si Adrian karena dia mendapatkan kisah cinta yang manis gitu. Walaupun di masa sekarang, hubungan pernikahan mereka tuh mulai hancur. Nah, kita tuh pembaca tuh bakal diajak mikir gitu loh. Apa sih penyebab dari hancurnya pernikahan Nina dan Max gitu? Awalnya pasti kalian tuh pas baca buku ini bakal mengira bahwa gara-gara ini nih makanya hancur nih. Padahal bukan gara-gara itu aja guys, banyak banget faktor-faktornya dan ada plot twistnya juga dan itu yang bikin seru. Pokoknya buku ini bagus banget, romantis banget di bagian pertama kali mereka bertemu itu dan gimana mereka berdua memperbaiki hubungan mereka, cara-caranya Max ingin bertahan, itu tuh bener-bener gentleman banget sih menurut aku dan aku suka banget. Dan ada beberapa temen juga yang udah baca buku ini yang kayak lebih pro Max, ada yang pro ke si Nina. Tapi menurut aku sih dua-duanya sama-sama salah, tapi dua-duanya mau sama-sama berjuang, mereka masih mau berjuang dan disitulah jadi letak romantisnya buat aku. Dan buku ini selain ceritanya yang menarik, yang mengalir, aku juga suka banget sama latar tempatnya. Aku suka gimana penulis itu, astaga makin panjang aja itu. Udah dah, fokus guys. Jadi aku suka bagaimana penulis itu membawa kita sebagai pembaca itu bisa traveling gratis ke Wina dan juga Lavra, tempat-tempat yang pengen banget aku kunjungin. Wah, aku suka banget dan buku ini aku kasih bintang 4,5. Untuk review lengkapnya minggu depan setelah video ini aku upload akan aku post di Instagram aku. Buat teman-teman semua yang penasaran, langsung cek aja review lengkapnya di Instagram aku nanti ya. Oke teman-teman, sekian dulu video aku kali ini. Kiranya video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Terima kasih banyak buat semua teman-teman yang udah nonton video ini. Tuhan berkati. Bye-bye. Aku akan bahas buku kedua yang aku baca di bulan Maret 2022, yaitu Tara. Kebalik. Kebalik beneran. Ini bukunya Terelie. Buku terakhir yang aku baca yaitu buku kelima di bulan Maret